Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, ya jawablah ya. Semangat. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Ya. Semangat. Semangat. Itulah yang kita butuhkan hari-hari ini dan tentunya juga hari esok. Semangat. Sekali lagi adalah semangat. Ya. Bencana demi bencana, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah melanda Indonesia, baik dalam skala besar mungkin dalam skala kecil. Biarkan kita kehilangan rumah, tetapi katakan tidak untuk kehilangan semangat. Biarlah kita kehilangan keluarga yang dicintai mungkin, ya, tapi katakan tidak untuk kehilangan semangat. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita kena PHK dan sebagainya, tapi sekali lagi katakan tidak untuk kehilangan semangat. Rumah boleh hancur, semangat tidak pernah luntur. Harta kita boleh hilang, jadikan tantangan mendatang. Semuanya boleh luluh lantak, tapi kita tidak kehilangan semangat untuk menuju hari depan yang jauh lebih baik. Ya, itulah yang kita perlukan untuk Indonesia hari ini dan hari depan. Karena harta yang paling berharga di dunia dan harta yang harus selalu kita pegang sampai puncak karir kita apa? Mati. Itu adalah puncak karir. Puncak karir bukan profesor kalau dosen. Puncak karir bukan crown diamond kalau distributor. Puncak karir bukan direktur kalau di sebuah perusahaan. Puncak karir kita adalah mati. Dan yang harus kita pegang hingga ajal menjemput kita dan harta yang paling berharga hanyalah iman dan semangat. Ya. Indonesia sudah cukup lama merdeka. 60 sekian tahun semenjak tahun 1945. Cukup lama. Sudah cukup lama Indonesia dalam kondisi terlena. Sudah cukup lama Indonesia dalam kondisi terburuk. Indonesia membutuhkan sentuhan tangan-tangan yang berakal, bernurani, bermoral untuk membangkitkan tidur panjang Indonesia. Bangkit dan berdiri untuk bangsa dan negara kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
dan hanya tinggallah mimpi belaka, dapat dipastikan. Oleh karena itu, PT Natural Nusantara mengajak kepada semua pihak, mengajak kepada semua yang masih mempunyai komitmen, yang masih mempunyai mimpi, yang masih mempunyai semangat untuk menuju Indonesia makmur raya berkeadilan, mari bersama-sama bergandengan tangan, bahu membahu. Ya, dan tentunya mimpi tidak akan bisa terlaksana tanpa kerja nyata. Semua hal yang besar, semua hal yang indah harus dimulai dari hal yang kecil. Kita bisa menghitung hingga ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Juga kita dimulai dari menghitung belajar ketika di SD 1 tambah 1 sama dengan 2. Oleh karena itu, melalui agrokompleks pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan semua hal yang terkait, kami mempunyai mimpi bahwa dengan agrokompleks, satu-satunya bidang yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia di era globalisasi, kita bisa mewujudkan Indonesia makmur raya berkeadilan. Amin. Agrokompleks adalah bidang yang penuh potensi luar biasa, yang selama ini masih tidur bagaikan sebuah raksasa yang masih tidur. Tahukah kita bahwa perkebunan sawit yang terbesar di dunia ada di Indonesia? Tahukah kita bahwa tambak yang terbesar adalah di Indonesia? Tahukah kita bahwa jenis kayu yang terbaik ada di Indonesia? Tahukah kita bahwa kekayaan alam yang luar biasa keanekaragamannya hanya ada di Indonesia? Tahukah bahwa Indonesia luar biasa di agrokompleks? Pasar menanti perkembangan penduduk, perkembangan dunia luar biasa pesat. 2020 diprediksi Indonesia 320 juta, penduduk dunia 8 miliar, yang semua itu masih wujudnya manusia. Masih butuh makan, masih butuh pakaian, masih butuh naik kendaraan dari ban karet, di mana itu semua butuh agrokompleks luar biasa. Dan agrokompleks adalah bidang yang berkelanjutan. Hari ini beberapa tempat di Indonesia kebingungan karena sumber daya alamnya di pertambangan sudah mulai habis. Bidang agrokompleks insya Allah tidak akan pernah habis. Hari ini kita tanam padi, 3 bulan kita panen, kita tanam lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, seterusnya. Dan yang mungkin jarang dilupakan bahwa mayoritas bangsa ini masih bersinggungan dengan agrokompleks. 62% menurut data statistik, mayoritas masyarakat Indonesia masih bergerak di agrokompleks. Tidak akan maju suatu bangsa dan negara jika sebagian besar, jika mayoritas bangsa itu belumlah maju. Tidak akan maju suatu bangsa jika mayoritas bangsa itu belum maju. Maka jika agrokompleks di Indonesia belum maju, mimpi kita akan menuju Indonesia makmur raya. Ya, sekali lagi, tidak akan pernah maju suatu bangsa jika mayoritas bangsa itu belum maju. Jadi tiada kata lain, tidak ada jalan bahwa agrokompleks di Indonesia harus maju, mayoritas masyarakat akan maju, dan Indonesia makmur raya berkeadilan akan terwujud. Dan oleh karena itu, tidak bosan-bosan kami sampaikan mimpi kami, dan mungkin juga dan seharusnya menjadi mimpi Anda semua sebagai insan-insan NASA.
bahwa kami yakin hanya tinggal tunggu masalah waktu. Suatu ketika, jika semua punya komitmen permanen, jika semua mempunyai tekad yang kuat, suatu hari nanti, someday, jika orang di dunia menyebut nama Indonesia, mungkin persis kayak hari ini kalau kita dengar kata Jepang. Tidak bosan-bosan saya sampaikan, mungkin hari ini kalau kita dengar kata Jepang, maka sepintas, oh identik dengan elektronik, oh identik dengan otomotif, mungkin langsung mereknya, oh Honda, oh Sony, oh Toshiba, oh Ghana, mungkin dipakai merek besok. Dan Jepang sudah membuktikannya. Maka kami kepingin, kami ingin suatu ketika di dunia, jika orang dengar kata Indonesia, Indonesian, this is the best for Agro-Kompak. Dan tentunya ke arah sana butuh sarana dan prasarana yang itu tidak mudah. NASA hari ini sudah merangkah real, memperbaiki kuantitas, memperbaiki kualitas, memperbaiki kelestarian lingkungan hidup. Dan tidak hanya sekedar itu, mengupgrade SDM-nya mengenai pola pikir, mental motivasi, skill, hingga tingkat ekonominya sebagai distributor NASA. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, ya, kami tetap punya komitmen untuk membackup Anda semua dengan teknologi, dengan riset yang kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Mungkin sudah merasa puas, jangan khawatir, itu baru Pentium 1, Pentium 7 sudah kami siapkan. Kami tidak berjanji, tapi kami punya komitmen kuat, kami berikan garansi. Ya, yang jelas hari ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa bisnis jangan hanya sekedar profit, bahkan lebih jauh dari itu, bekerja apapun jangan hanya sekedar profit, duit, ya, uang apa sajalah, sama saja kok, ya. Saya ingin menyampaikan bagaimana ya bekerja dan berbisnis di era zaman baru, bagaimana berbisnis dan bekerja di era milenium. Ya, artinya apa? Ya, bahwa keserakahan, ya, mengejar profit oriented belum tentu akhirnya akan berakhir bahagia. Karena apa? Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, tantangan berganti. Globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat. Harapan dari konsumen bertambah tinggi. Zaman sudah begitu berubah. Maka ya paradigma dalam bekerja, paradigma atau aturan dalam berbisnis harus disesuaikan. Ada tiga tahap dalam perkembangan bisnis, dalam seseorang dalam bekerja. Tahap yang pertama adalah bahwa bekerja atau bisnis pisahkan dengan yang namanya moral. Bekerja dan bisnis pisahkan dengan yang namanya spiritual. Soalnya apa? Itu tidak bisa dipertemukan, itu bertentangan ya antara kerja bisnis dan moral dan spiritual. Ya, kadang bisnis harus menyikut kiri, menyikut kanan, ya, injak ke bawah, begitu ya. Kerja juga mungkin gitu untuk mencari posisi ya, menanduk ke atas, padahal kita nggak punya tanduk ya. Nah, maka ini nggak sesuai dengan spiritual, ini nggak sesuai dengan moral, pisahkan saja. Ya, itulah tahap yang pertama. Dan jika Anda bekerja hanya profit saja, tanpa memperhatikan etika, tanpa memperhatikan moral, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang harus dibangun, layak Anda masuk golongan bonek milenium.
selanjutnya adalah bahwa bekerja, berbisnis, berusaha, ya tahap penyeimbangan. Kalau tadi tahap pemisahan, penyeimbangan. Oke, dalam bekerja dan berbisnis masih menggunakan cara-cara yang itu tidak memperhatikan etika, tidak memperhatikan aturan, hanya profit oriented terus, ya. Tetapi ya ketika sudah mendapatkan, sebagian disumbangkan untuk kegiatan sosial, sebagian disumbangkan untuk keagamaan. Wah, tak bersihkan, ini tak bersihkan. Toh saya kan sudah menyumbang untuk kebaikan, saya nggak peduli caranya mendapatkan bagaimana, caranya mendapatkan dari mana. Yang penting ketika saya dapatkan, saya kasihkan untuk kegiatan keagamaan, sebagian lagi untuk saya. Nah, jika itu yang terjadi di diri dan kehidupan Anda, maka Anda masuk dalam golongan Robin Hood milenium. Kita tahu cerita Robin Hood, merampok, menggarong dan sebagainya, berikan ke rakyat kecil gitu ya. Ya, beda. Cara harus diperhatikan, jangan hanya tujuan. Terkadang kita sering gagal karena hanya memperhatikan tujuan, tapi caranya tidak diperhatikan. Saya tahu, ya, Mas, yang menyontek kamera namanya siapa? Oke, anggaplah ini adalah Mas Arjuna Gagal. Saya tahu Mas Arjuna dari pagi tadi berdiri, ya, menyontek, ya, kena lampu, sorot, itu panas, itu haus. Saya tahu dia haus, dan saya punya niat baik, apa? Memberikan minum ke Mas Arjuna, ya, baik, sampai di situ ya. Saya ambil air minum, ya, saya datang, saya berikan, ya, tetapi saya memberikannya, maaf, tidak dengan tangan, tapi nyoh dengan kaki. Kira-kira Mas Arjuna mau terima nggak, Mas? Sehaus apapun tidak diterima, tampel gitu, malah mungkin berkelahi. Nah, cara ini juga penting, ya, cara sekali lagi, tidak hanya tujuan sudah baik, tapi caranya, nah ini juga tidak akan berhasil. Nah, oleh karena itu, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha, apapun bidang pekerjaan Anda, termasuk dalam menjalankan bisnis NASA ini, tentu harus mempunyai satu acuan dasar, tentu harus mempunyai satu fundamental, di mana acuan dasar dalam bekerja ini harus memenuhi aspek dan kodrat manusia yang berakal dan bernurani. Maka maaf, Anda harus bekerja dengan anumu. Saya tidak kuno ya. Jadi bekerja dengan anumu, yaitu bekerja dengan akal dan nurani mulia. Jangan menyimpang dulu mikirnya. Ya. Sehingga jika kita mempunyai paradigma dalam berbisnis, ya, mempunyai paradigma dalam bekerja dengan menggunakan paradigma akal dan nurani, ya, maka di NASA, ya, paradigmanya ini adalah PPL milenium. Nah ini, kenapa saya sebut PPL milenium? Karena ini bukan Bapak PPL, ini adalah PPL milenium, yaitu bahwa apapun bidang pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, termasuk menjalankan bisnis di NASA ini, ya, Anda harus bisa mendapatkan, Anda harus bisa menjalankan, dan Anda harus bisa berprinsip sebagai seorang PPL NASA. P yang pertama adalah profit, P yang kedua adalah pengetahuan, L-nya adalah leluasa, N-nya adalah nama baik, S-nya adalah silaturahmi, dan terakhir A-nya adalah amal. Ya, PPL NASA, profit. Ya, manusia ditakdirkan sebagai makhluk ekonomi. Sekali lagi, makhluk ekonomi. Tentu kita bekerja, tentu kita berbisnis, tentu kita berusaha. Profit yang kita cari. Kalau orang bekerja, gaji. Kalau orang berbisnis, keuntungan. Kalau distributor NASA, rabat atau bonus. Bukankah demikian?
Bukankah demikian? Wah, ada yang malu-malu, enggak, tapi besok nerima bonus. Loh, kok cuma 10.000? Loh, katanya nggak nyari profit. Oke, kita tidak munafik. Apapun pekerjaan, apapun bidang pekerjaan kita, apapun bisnisnya, kita mencari profit, kita mencari penghasilan. Tetapi yang kami maksud di sini adalah bahwa profit, penghasilan ini harus dimaknai, ini harus dipersepsi, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana. Jadi kita bekerja, apapun pekerjaan kita berbisnis, apapun bisnis kita, mencari profit itu bukan sebagai tujuan, tetapi itu adalah sarana. Karena pastilah beda ketika seseorang bekerja menjadikan profit atau penghasilan itu sebagai tujuan dan menjadikan profit itu sebagai sarana. Jika kita bekerja apapun juga itu menjadikan profit itu sebagai tujuan, maka cepat atau lambat ya akan mudah menyimpang dan akhirnya menghalalkan segala cara. Yang penting profit, penghasilan saya dapat. Kalau seorang bekerja akan korupsi, kalau seorang berbisnis akan menipu rekannya, kalau seorang disiplin merasa bajak jaringan orang, jual harga di bawah peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Ya, itulah mempersepsi profit hanya sebagai tujuan. Maka jika kita bekerja hanya tujuannya itu hanya mencari profit, mencari keuntungan, maaf, sekali lagi saya katakan maaf, ya maaf. Apa bedanya dengan garong dan rampok? Dia juga mencari uang kok. Dan lebih jauh lagi, maaf, apa bedanya dengan kambing? Dia hanya mencari makan toh. Maka jika itu yang Anda lakukan, maaf, sekali lagi maaf, Anda layak masuk dalam kelas kambing. Ya, maka dalam bekerja, dalam berbisnis, profit harus dimaknai sebagai sarana. Sarana untuk bisa mendapatkan selain profit juga nilai-nilai yang lain, pengetahuan, keleluasaan, nama baik, silaturahmi, dan yang terpenting adalah amal. Sehingga ketika profit, ketika kekayaan sudah didapatkan, ya karena dia bekerja, ya menjadikan profit sebagai sarana untuk membangun nilai-nilai dirinya dalam hal silaturahmi, dalam nama baik, dalam amal. Seberapapun kekayaan yang dia dapat, ya jadi konglomerat sekalipun, ya nilai dirinya jauh lebih berharga dari seberapapun banyak kekayaan yang dia punya. Tetapi maaf, bagi pihak yang menjadikan profit sebagai tujuan dan menghalalkan segala cara, ya dan dia akhirnya mendapatkan walaupun rumahnya mewah, mobilnya mewah, tanahnya banyak, dan itu semua berharga, tapi maaf, dirinya tidak berharga. Maka benar yang dikatakan seorang bijak bahwa manusia membuat uang palsu itu berbahaya, tetapi yang jauh lebih berbahaya uang yang membuat manusia jadi palsu. Maka maknailah profit ya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Beda, pastilah beda. Boleh kita ingin mobil Mercy, boleh ya, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan, jadikan sebagai sarana, karena hasilnya akan beda. Ketika kita punya keinginan, saya pengen punya mobil Mercy, dan itu dijadikan tujuan bukan sarana, ya maka ketika keinginan itu tercapai, dapat dipastikan kita akan mengendarai mobil Mercy kita dengan angkuhnya, dengan sombongnya. Tetapi kalau kita memaknai
nenek moyang Burimesi sebagai sarana agar saya lebih nyaman karena saya sering perjalanan jauh, sebagai sarana agar saya lebih aman karena memang didesain mobil ini keamanannya lebih tinggi. Dan jika itu tercapai, maka kita betul-betul akan menggunakannya sesuai dengan tujuannya, dan tanpa kita minta, prestis diri kita pun juga akan terikut. Jika kita menanam rumput, maka padi belum tentu ikut, tapi kalau kita nanam padi, rumput pastilah ikut. Ya, jadi prestis itu adalah rumput. Anggaplah prestis itu rumput saja, ya, bukan padinya, jangan dibalik. Profit harus didapatkan apapun bidang pekerjaan Anda, apapun profesinya, termasuk dalam bisnis NASA, tapi maknailah ini sebagai sarana. Nah, selain profit, ya tentu yang lain juga harus didapatkan. Di NASA, apa yang Anda bisa dapatkan dengan profit? Jelas, hari ini peringkat ya sudah ada yang mencapai double diamond dengan penghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Sekali lagi, ya walaupun itu bisa didapatkan dengan bisnis NASA, maknailah itu sebagai sarana. Setelah profit, yang kedua adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan adalah investasi. Kadang kita tidak sadar bahwa pengetahuan ini sebenarnya adalah investasi masa depan kita yang mungkin kelak akan berguna tidak hanya untuk diri saya, keluarga saya, tapi juga untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Mungkin kita sudah cukup puas dengan pendapatan, dengan profit, apapun profesi kita yang sudah kita dapatkan, tapi tanpa diimbangi dengan kepuasan mendapatkan peningkatan pengetahuan, maka cepat atau lambat profit yang kita dapatkan pun juga akan menurun, atau meningkat pun akan lambat. Karena apa? Perkembangan zaman begitu cepat. Kita tidak hanya bisa ya bekerja mengandalkan ilmu, mengandalkan pengetahuan yang itu saja. Kita harus makin bertambah pengetahuan. Hari ini harus lebih baik pengetahuan kita daripada hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, ya banyak pepatah, ya jangan berhenti belajar sampai ke liang lahat, ya tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, ya itu menunjukkan bahwa pengetahuan harus selalu bertambah, karena tanpa itu tidak akan bisa. Kita bergerak dalam dunia marketing diantaranya harus dari waktu ke waktu, selain seiring dengan pendapatan bonus yang makin besar, kita juga harus menambah pengetahuan kita. Ada seorang dokter yang begitu luar biasa banyaknya pasiennya, padahal beliau relatif masih lebih muda dibandingkan dokter-dokter lain. Kenapa beliau bisa sukses? Karena beliau selalu menambah pengetahuan. Ketika dokter lain, pasien datang, dilayani, diperiksa, kasih resep, sudah selesai. Ya, beliau tidak lakukan itu. Ya, beliau juga lakukan itu. Ya, dicatat nomor telepon si pasien. Ya, sekian hari si pasien ditelepon, Bapak, Ibu, gimana? Apakah sudah sembuh? Pelayanan. Ya, bahkan tidak hanya berhenti di situ. Ketika si pasien datang lagi ke tempat praktek beliau, beliau mengatakan, ini ruangan praktek saya ini apakah sudah cukup nyaman? Apakah harus ditambah pelayanan yang lain? Ya, sang pasien dilibatkan juga dalam menata ruang praktek dan dimintai tanggapan terhadap pelayanannya. Jadi seakan-akan si pasien ini jadi pemilik kliniknya, merasa dihargai, dan sukseslah sang dokter itu karena beliau mau menambah pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan dalam bidang kedokteran, tapi juga psikologis menangani pasien. Maka jika Bapak Ibu menjadi seorang distributor, tidak hanya cukup penghasilan Anda saja yang bertambah, tapi pengetahuan harus ditambah, pengetahuan harus meningkat.
di NASA. Bisakah Bapak Ibu menambah pengetahuan? Jawabannya bisa, asalkan punya kemauan. Ya, selain ya mungkin yang tadinya bukan background pertanian bisa mengerti pertanian, yang tadinya bukan background kesehatan punya background kesehatan, ya sampai di beberapa tempat, wah saya ini sekarang dijuluki IDI, apa? Ikatan Dokter Imitasi, karena backgroundnya bukan dokter, menawarkan lesitin, menawarkan apa-apa, wah ngomongnya tacisus gitu ya, sumbernya ya buku panduan produk gitu ya. Oke, tidak masalah. Ya berawal dari itu, berawal dari keinginan. Akhirnya beliau belajar kesehatan. Ya, dan beliau tidak kalah dengan mantri kesehatan. Demikian juga di bidang pertanian. Ya, ada seorang tentara yang sehari-hari pegangnya senapan. Ya, hari ini sering dibawa ke sana kemari oleh PPLS tempat yang suruh ngomong beliau. PPL-nya hanya di belakang ini. Pengetahuan ya selalu ditambah. Nah, sesudah pengetahuan kita bertambah, ya Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang lain, motivasi mental dan lain sebagainya. Di NASA ya ada training-trainingnya, dan itu sekarang kami godok, kami kembangkan di luar yang sudah ada, di luar DMT, distributor motivation training, di luar SNT, Success Network Training, mungkin juga di luar Gebiar motivasi seperti hari ini. Kita sudah siapkan training by training untuk tahap selanjutnya, sehingga mental dan motivasi Anda lebih meningkat lagi. Dan sesudah pengetahuan, L-nya PPL adalah leluasa. Leluasa. Apapun pekerjaan, apapun profesi, ya idealnya itu bisa memberikan keleluasaan dan bisa mendapatkan keleluasaan. Leluasa mengembangkan diri dalam hal mental motivasi, leluasa mengembangkan ilmu, leluasa mengembangkan pertemanan, ya leluasa waktu, dan tentunya juga leluasa mengembangkan karir. Nah, ini seharusnya bisa didapatkan. Nah, karena dengan keleluasaan maka bekerja akan bisa menjadi jenis yang tingkat yang ketiga. Jadi ada 3 jenis pekerjaan ya, di mana masing-masing orang itu mempunyai tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah komitmen dasar. Artinya apa? Seseorang bekerja itu hanya karena terpaksa. Jadi dia bekerja itu karena terpaksa harus bekerja, terpaksa harus cari uang. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Ya, terpaksa. Dan pekerjaan ini pun juga seadanya, daripada saya nganggur. Ya. Yang kedua, ya adalah komitmen emosional, di mana seseorang bekerja, ya itu dia sudah tidak lagi ya mengalami keterpaksaan, bahkan ya terkadang dia tidak mikir untung atau rugi. Ya. Nah, dan komitmen yang terakhir adalah komitmen spiritual. Artinya seseorang bekerja ya sudah merasa bahwa pekerjaan ini adalah hidupku, pekerjaan ini adalah panggilan jiwaku, dan saya bekerja juga serasa saya bermain, sehingga dalam menjalani profesi ya bisa dengan enjoy, bisa dengan nikmat tanpa keterpaksaan. Nah, seharusnya kita bisa menjadi tingkat yang ketiga. Apapun bidang pekerjaan Anda, termasuk dalam bisnis NASA ini, ya jadikan ini sebagai komitmen spiritual Anda. Sehingga saya akan percepat, sehingga ya dalam bekerja ya Anda akan bisa tulus, Anda akan bisa ikhlas, Anda akan bisa penuh komitmen, sehingga Anda bisa berikan yang terbaik dari diri Anda. Ya. Tetapi
jika Anda sekarang dalam tahap Anda bisnis NASA, atau mungkin di pekerjaan Anda sekarang ya masih berada di tahap komitmen dasar, ya janganlah Anda berkeluh kesah. Wah, pekerjaan saya yang paling berat sedunia, ya paling berat sedunia. Jangan berkeluh kesah. Belajarlah kita ke alam, bersyukurlah. Ya, tidakkah kita malu pada seekor nyamuk, di mana dalam menjalani profesinya sebagai si penghisap darah, ya menjalani profesinya sebagai si penghisap darah, dia harus menempuh resiko yang luar biasa hebat sampai kematian, mulai dari ditepuk oleh Anda hingga mati sampai lalu ditangkap. Ya, kita dalam bekerja resiko tidak sebesar itu, betul? Seberat apapun pekerjaan, Anda tidak mengorbankan nyawa Anda, betul? Ya, maka janganlah Anda berkeluh kesah. Bersyukurlah. Nama baik, nama baik NASA. Nama baik, ya ini seharusnya harta. Jadi nama baik ini harta. Yang namanya harta harus dijaga. Dan nama baik ini adalah modal. Modal apapun dalam kita bekerja, entah bekerja di kantor, entah bekerja di bisnis. Karena tanpa nama baik, maka dalam sekejap semuanya bisa hilang. Karir bisa mandek, bahkan dipecat. Bisnis bisa musnah karena kita tidak mampu menjaga nama baik. Kita hanya melakukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, dan itu menguntungkan kita dengan menghalalkan segala cara sehingga nama baik kita terkorbankan. Maka cepat atau lambat, siap-siaplah dalam sekejap apa yang Anda raih akan musnah dalam sekejap jika Anda tidak menjaga modal Anda yang luar biasa itu. Jika Anda tidak bisa menjaga nama baik Anda sebagai seorang upline, apalagi sebagai seorang leader, ya maka Anda akan ditingkatkan, Anda akan ditinggalkan oleh downline-downline Anda, dan Anda menjadi seorang yang tidak berarti lagi. Nama baik luar biasa harus Anda jaga sampai kapanpun juga. Jagalah modal Anda yang luar biasa ini, nama baik. Silaturahim, silaturahmi, ya ini aspek yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Apalagi kita menjalankan bisnis jaringan, ya maka silaturahim, silaturahmi menjadi sedemikian strategisnya, menjadi sedemikian pentingnya untuk bisa dilaksanakan. Karena dengan silaturahim dan silaturahmi, ya itu akan memperbesar rasa empati, akan memperbesar rasa persaudaraan, akan memperbesar rasa perkawanan, akan memperkecil mispersepsi atau beda pendapat, ya sehingga dalam menjalankan kerja, dalam menjalankan bisnis, ya akan terbentuk saling tolong satu dengan yang lain, dan itu akan menguatkan bisnis Anda. Dan di zaman seperti ini, dalam Anda menjalankan bisnis, tidak hanya cukup memberikan pelayanan, ya jual produk selesai, tapi Anda harus bisa ya membuat downline Anda, membuat jaringan Anda, membuat pelanggan Anda itu selalu memikirkan Anda, bahkan jatuh cinta ke Anda. Tetapi bukan jatuh cinta seperti anak muda, apalagi kalau downline-nya sama-sama laki-laki atau perempuan, bahaya itu. Tetapi ya inti dalam sebuah bisnis, inti dalam sebuah usaha, kekuatan yang sesungguhnya itu bukan di uang, itu bukan di kekuasaan, tapi di cinta. Kadang kita bekerja, kadang kita berbisnis, ya kalau kita bisa membuat dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, maka mereka akan dengan rela, mereka akan dengan segala daya upayanya mendukung kita untuk kita bisa sukses. Sama seperti ketika Anda jatuh cinta ke seseorang, maka Anda pasti rela mengorbankan segalanya untuk orang yang dicintai. Oleh karena itu, ya cinta sehingga bisa membuat
hubungan emosional antara upline downline, ya, antara atasan dan bawahan. Kalau di kantor itu bisa lebih akrab, tidak ada jalan lain kecuali mendapatkan dan mempererat silaturahmi. Demikian makna dari silaturahmi, ya. Ini juga adalah bahwa kita tidak bisa selalu memandang kompetitor itu sebagai musuh. Kadang kita menganggap kompetitor dalam bisnis atau mungkin kompetitor pesaing dalam kerja sebagai musuh. Pandanglah mereka semua dengan cinta. Kita harus bisa melebarkan pola pikir kita. Kita harus bisa berpikir terbalik. Kita harus bisa melihat secara komprehensif atau menyeluruh bahwa pesaing ini adalah sesuatu hal yang positif. Dengan pesaing kita termotivasi untuk bangkit. Dengan kompetitor kita bisa mendapatkan inspirasi baru. Kita bisa punya semangat kerja yang lebih untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada apa yang kita lakukan hari ini. Dan kita harus bisa melihat bahwa dengan kompetisi, dengan kompetitor itu juga akan membuat hati dan otak kita menjadi leluasa ketika kita menjadi seorang pemenang. Banggakah saudara, ya, balap karung Anda menang tapi sendirian, tidak ada musuhnya? Banggakah Anda walaupun ada musuhnya tapi Anda balap karung dengan anak TK? Ya, maka pandanglah kompetitor dengan positif. Walaupun Anda juara 3 balap karung, tapi lawan saya adalah raksasa-raksasa, saya bangga. Dan kita harus bisa melihat kompetitor ini adalah sebagai anugerah, bukan sebagai bencana. Ya, bukankah mungkin Anda kenal yang namanya lesehan di Malioboro? Paling tidak Anda sudah dengar. Malioboro tidak akan dikenal dengan lesehannya kalau hanya ada satu orang yang jual lesehan. Malioboro bisa dikenal lesehannya, omsetnya bisa besar karena ada banyak orang yang jual lesehan dan mereka saling berkompetitor, tapi akhirnya dikenal dan omset jauh lebih besar. Maka pandanglah positif kompetitor Anda. Dan yang terakhir adalah amal. Dalam bekerja, apapun yang kita lakukan, apapun profesinya, apapun bisnis Anda, haruslah berujung di amal. Karena insya Allah ini yang akan kita bawa hingga mati puncak karir yang tertinggi. Jadi mulai dari niat, mulai dari cara, ya, Anda tujukan, Anda niatkan untuk beramal hingga Anda sudah bisa mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan berbisnis. Tetaplah Anda beramal, sehingga dengan demikian makin sukses Anda, makin banyak orang lapar bisa makan. Makin sukses Anda, makin banyak orang tidak punya baju bisa berpakaian. Makin sukses Anda, banyak orang bodoh bisa pandai. Makin sukses Anda, maka amal Anda akan makin besar, dan itu justru membuat Anda semakin semangat dalam bekerja. Ya, jika Anda tanya siapa orang yang paling kaya di dunia, ya, maka jawab saya adalah orang yang paling banyak mendistribusikan apa yang sudah dia dapatkan. Sehingga amal ini adalah menjadi kunci. Karena dengan demikian, apapun yang terjadi di kehidupan kita, ya, kita akan selalu punya motivasi bahwa saya bekerja tidak hanya sekedar profit, tapi juga hal-hal yang lain. Maka
Jika itu sudah Anda jalankan, apapun profesi Anda, termasuk dalam bisnis NASA, bahwa dalam saya bekerja, saya harus bisa mendapatkan profit, saya harus bisa mendapatkan pengetahuan yang makin bertambah, saya harus bisa mendapatkan keleluasaan, saya harus bisa membangun nama saya jauh lebih baik lagi, dan saya harus bisa mempererat tali silaturahmi, dan saya harus bisa mengumpulkan poin yang sesungguhnya, bukan poin sebagai disuruh NASA, tapi poin amal yang akan kita bawa kelak. Maka Anda baru bisa disebut sebagai manusia sesungguhnya. Ya, manusia sesungguhnya dan seutuhnya. Karena kalau hanya bekerja mencari profit, ingat, kelasnya kelas kambing. Nah, jadi sesuai dengan kodrat seorang manusia yang mempunyai akal, mempunyai nurani, dapatkan itu semua. Ya, dan di NASA Anda bisa dapatkan itu semua. Anda bisa dapatkan penghasilan, Anda bisa dapatkan profit, Anda bisa dapatkan rabat, Anda bisa dapatkan pengetahuan di NASA, Anda bisa dapatkan keleluasaan dalam mengembangkan karir, Anda bisa punya keleluasaan waktu ketika Anda sudah mencapai crown diamond, Anda bisa menjaga nama baik Anda dan justru lebih meningkatkan nama baik Anda. Anda sudah membantu banyak orang yang menganggur, dolen-dolen, Anda sudah banyak membantu para petani, nama baik Anda makin harum. Anda bisa mengembangkan silaturahmi hingga semua penjuru Indonesia, bahkan ke dunia dengan bisnis NASA ini. Dan Anda bisa membuat sumur amal Anda dengan Anda sudah membantu banyak orang, dan insya Allah dengan bersama-sama kita dengan NASA, ya, amal kita akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, menuju makmuraya berkeadilan. Maka tidak ada kata lain, jika sebuah profesi sudah bisa memberikan segalanya, memberikan profit, memberikan pengetahuan, memberikan keleluasaan, memberikan nama baik, memberikan silaturahmi, dan memberikan